Sobat Hikmah, siapa yang nggak kenal dengan bata merah? Iya, ternyata masih menjadi primadona untuk membuat dinding sebuah bangunan. Bahkan untuk menonjolkan kesan estetiknya, bata merah pada dinding sengaja tidak dilapisi cat agar semakin terlihat indah. Bata merah inilah yang juga menjadi sumber mata pencaharian Pak Obar, seorang warga desa Cihaer, Cibeber, Kabupaten Cianjur. Setiap harinya, pria berusia 62 tahun ini bekerja membuat bata merah. Bapak dari 8 anak ini melakukan hampir seluruh proses pengerjaan bata merah sendirian. Pagi-pagi ia sudah membawa keranjang-keranjang kosong mencari lahan untuk menggali tanah liat dan tanah merah yang nantinya akan dibuat menjadi batu bata. Saya bikin bata merah udah 10 tahun, nggak ada pekerjaan lagi. Saya udah tua, cuman ini saya bisa bikin bata merah. Tanah merah yang diambil tidaklah gratis karena Pak Obar tidak memiliki lahan penggalian. Butuh modal bagi Pak Obar dalam mencari bahan baku tersebut karena ia harus membayar tanah yang digali kepada pemilik lahan. Perlu modal buat biaya miku buat bata merah. Bikin bata merah tanahnya 1 piku 1.000. Bayarnya yang punya tanah 1 piku 1.000. Bukan pekerjaan yang ringan menggali tanah liat dan tanah merah. Di usianya yang memasuki usia senja, pekerjaan ini jelas menguras tenaga dan fisik Pak Obar. Tak heran jika rasa lelah mendera, Pak Obar terkadang kehilangan keseimbangan. Kesusahannya baru hujan, nggak bisa ngambil tanah buat bikin bata merah, bukan nggak bisa. Jalan apa licin. Kalau ngambil tanah, saya udah hujan, licin, kapeleset, kacapean saya. Setelah keranjang penuh dengan bahan baku bata merah, Pak Obah pun memikulnya. Berjalan kaki sejauh lebih dari 1 kilometer menuju bengkel pembuatan bata merah tempatnya bekerja. Bisa dibayangkan betapa berat beban yang dipikul Pak Obar setiap harinya. Capek. Kayaknya sakit gigi atau sakit kepala, sakit gigi bawa tanah kan bikin itu tanah. Karena kebanyakan kerja. Di bengkel inilah Pak Obar bekerja membuat bata merah. Tanah liat dan tanah merah yang tadi dibeli ditimbun di bengkel ini. Belum hilang rasa lelahnya mengangkut tanah, Pak Obar harus segera mengolah tanah tersebut. Prosesnya dimulai dengan mencampur tanah dengan abu. Saya ngambil tanah, bikin bata merah, terus disiram ku air, diinjak-injak, habis diinjak-injak, udah diinjek-injek baru ditumpuk, baru dicetak sama istri, udah dicetak, udah jadi, dijemur, udah ditaruhnya, udah kering ya dibakar, udah kering.
Setelah campuran itu dilumat dengan air, Pak Obar mulai memukul atau menginjak-injak tanah liat agar campurannya memadat. Jika tanah sudah siap untuk dicetak, biasanya Pak Obar dibantu oleh istrinya, Ibu Ati. Bapak yang mikul tanah, yang bikin itunya duluhan, terus dicetak sama ibu, dibikin bata merah. Seluruh bata yang telah dicetak kemudian dijemur. Kalau sudah kering, maka memasuki tahap akhir, yaitu dibakar. Proses inilah yang memerlukan waktu cukup lama hingga bata siap dijual. Bata merah udah jadi 1 bulan udah jadi, sudah kering. Dalam sehari, Pak Obar bisa membuat hingga 500 buah bata merah. Penghasilannya dihitung dari berapa banyak bata merah yang berhasil dibuat. Namun sayangnya, kerja keras Pak Obar kadang tidak seperti yang diharapkan. Ada saja produknya yang gagal dan terpaksa dibuang. Saya satu hari bisa bikin bata merah 200 sampai 400, dibayar 20.000 atau 40.000. Enggak cukup buat beli asin, buat jajan cucu, ya enggak cukup. Walaupun kehidupan ekonomi Pak Obar pas-pasan, namun ia tak pernah mengeluh. Allah Ta'ala memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Karena bersyukur adalah ibadah dan bentuk ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah." Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Karena penghasilannya yang tidak menentu, Pak Obar berusaha mencari nafkah tambahan dengan bekerja menjadi buruh pasir di proyek bangunan, demi mencukupi kebutuhan 7 orang anak beserta istrinya. Udah lama bikin bata merah, ada yang ke kerjaan baru ditunda bata merah, nggak dia pikul pasir sambil kerja bikin bata merah. Ada pekerjaan lain, biasa nurunin pasir dari satu mobil gitu. Upah yang diterima Pak Obar sebagai buruh pasir pun tidak banyak, tapi Pak Obar pantang menyerah. Ia terus berikhtiar melakukan pekerjaan yang halal. $25.000 satu mobil. Kalau sehat, nggak ada sehat mah nggak mengeluh. Kerja bikin bata merah kalau ada. Penghasilan Pak Obar yang tidak menentu membuat Bu Ati tergerak membantu Pak Obar. Selain ikut bekerja mencetak batu bata, setiap musim panen padi tiba, Bu Ati bertugas sebagai buruh ngeprik. Rupanya pekerjaan Bu Ati tidak dibayar dengan uang, melainkan diberi barang. Bagi Bu Ati, apapun bentuk upah yang diterimanya tidak menjadi masalah. Alhamdulillah wa syukurillah, semua adalah rezeki bagi keluarganya. Dibayarnya pakai padi sekitar 10 kilo. Kalau dibayar uang cuman tina sekintar seberapa, 50.000 ya? Ya 50 tina sekintar. Kalau uang, kalau padi cuman 10 kilo. Memiliki pendapatan seadanya bukan berarti tidak bisa berbagi dengan sesama. Manakala bekerja di bengkel membuat batu bata merah, Bu Ati selalu membawakan Pak Obar makanan sebelum membantu mencetak bata. Makanan yang tidak hanya untuk dinikmati Pak Obar saja, tapi juga buruh pekerja lainnya. Masya Allah.
ketika bahan-bahan di alam ini dapat dimanfaatkan dengan keahlian yang luar biasa, maka hasilnya juga akan luar biasa. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan masjid di Madinah, Nabi melihat kerja para sahabat yang kurang memuaskan. Ini yang diceritakan oleh Talq bin Ali ketika Nabi memeriksa inspeksi para sahabat yang sedang bekerja. Tiba-tiba Talq bin Ali mengambil alat untuk mengadon tanah, lalu dia mengadonnya dengan baik. Talq bin Ali adalah seorang dari Bani Hanifah. Sehingga ketika Nabi SAW melihat hasil yang memuaskan itu, Nabi berkata kepada para sahabat yang lain, Da'ul hanafi wa tin, fa'innahu abbatukum bil-tin. Biarkan saudara kalian dari Bani Hanifah ini yang mengerjakan adonan tanah itu, sebab dia yang paling baik dalam mengadonnya. Begitulah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, batu, tanah, air, dan apapun, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipergunakan secara maksimal oleh manusia. Dan itu adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.